Nah, untuk ke depan untuk kita mempertahankan ini kepercayaan dari pemerintah Taiwan, marilah kita di masing-masing rayon ikut berpartisipasi menjaga, termasuk kayak mengadakan kegiatan kebersihan. Jadi apa? Dari masyarakat Taiwan adalah perhatian buat kita. Kita BRI tidak hanya bikin onar, tapi kita juga bisa berinvestasi, termasuk menjaga kebersihan Taiwan yang notabene kita di sini sebagai negara. Dan alhamdulillah sekarang di masing-masing rayon itu sudah kegiatan kebersihan sudah berjalan. Jadi saya mohon untuk peserta DT3 kali ini ikut andil dalam kegiatan tersebut. Jangan sampai setelah diklat nanti kita khidmatnya itu hilang. Jadi kita harus benar-benar memantapkan niat kita di dalam DT3 ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah panjenengan ikut DT3 ini dari hati nurani atau ikut-ikutan? Itu harus kita tanyakan ke hati nurani kita masing-masing. Saya yakin kita ini ikut Banser, kita itu tidak pernah bisa menjaga Islam atau menjaga dia kita. Tapi pada hakikatnya kita yang dijaga. Misalkan dulu ya seperti saya sendiri pun sewaktu belum ikut Banser, mungkin kita itu kalau hura-hura atau apa kita nggak ada rasa malu. Atau bikin olah berkelahi, mungkin kita tidak akan ada rasa malu atau takut ataupun berpikir dua kali. Tapi alhamdulillah dengan kita ikut Banser, misalkan kita akan mau sekedar minum-minuman, itu kita jadi segan, jadi malu. Karena apa? Kita punya tanggung jawab dengan yang kita pakai. Jadi secara tidak sadar kita itu dijaga oleh doa-doa para sesepuh KINU yang terdahulu. Jadi dari barokah doa beliau-beliau, kita semua yang dijaga, bukan kita yang menjaga. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi Banser jangan pernah berharap mendapatkan apapun ataupun jadi apapun. Itu hanya akan mengurangi dan melunturkan niat kita. Karena apa? Kalau kita bercita-cita ini jadi apa? Cita-cita tidak tercapai, pasti kita akan lemah. Tapi kalau tidak berpikir kita jadi apa, kita akan terus tetap berkhidmat dan berkhidmat. Sampai kapanpun kita akan berkhidmat. Termasuk nanti saat pulang pun kita juga ini berkhidmat, bukan hanya di sini. Jadi saya berpesan kepada siapapun yang pulang, tolong lapor ke masing-masing kasat koreo, biar dibikinkan surat rekomendasi. Karena dari kemarin banyak sahabat kita yang pulang tanpa lapor, jadi tidak bisa membuatkan surat rekom. Jadi dengan ada surat rekom, nanti kita saat pulang kita tuh mudah untuk bergabung di Indonesia. Tinggal kita tunjukkan di masing-masing PAC yang ada, jadi lebih mudah. Misalnya itu bisa jadi kunci kita untuk masuk. Dan di Indonesia tidak akan ada pertanyaan macam-macam. Dan alhamdulillah, Banser Taiwan ini kalau di Indonesia dapat apresiasi yang luar biasa. Yang kita kesini yang notabene mau kerja, dan akhirnya atas rahmat Allah kita dituntun ke Banser. Kita tidak akan bisa ke Banser tanpa rahmat dan ridho Allah di sini, saya yakin. Jadi saya mohon benar-benar kepada teman-teman untuk menjaga kepercayaan dari pemerintah Taiwan yang semakin kesini saya yakin, dan untuk teman-teman saya yakin juga tahu dari masing-masing wali kota itu sudah memberikan apresiasi ke kita. Itu harus kita jaga seterusnya. Dan semoga dengan adanya DT3 yang terus berjalan bisa benar-benar menghasilkan kader-kader yang beririsan dan mampu menjaga dan membawa marwah daripada Banser. Semuanya siap? Baiklah, saya yakin kalau jenengan dari Banser atas hati nurani, kita tidak akan pernah lupa dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kita akan memilih jadi Banser. Jadi kita tahu, misalkan libur. Jadi tolong, kalau ada kegiatan, tolong diutamakan yang pas kegiatan. Apapun itu, karena itu panjenengan semua yang memilih, bukan kita yang meminta. Itu pilihan panjenengan semuanya. Jadi tolong pilihan-pilihan panjenengan dipertanggungjawabkan, biar nanti tetap terus berkesinambungan generasi dan generasi. Karena kita di sini hanya kontrak, jadi tidak mungkin kita selamanya bisa, jadi harus generasi muda ini yang melanjutkan. Siap? Saya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baik.
Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak kita yaitu Komandan Marioto atau Komandan Suryo Baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan wawasan dari Bapak Taufik selaku dari KDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Bareng juga sama Pak Norman. Oh, bareng apa saja? Satu saja. Manut. Monggo. Gitu sih. Karepnya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik dari Subak Protokol KDI Taipei. Mohon izin mewakili Bapak Kepala dan Wakil Kepala KDI Taipei yang saat ini sedang berhalangan. Ini kami diundang, diminta sama Pak Solid, tapi saya belum ketemu dengan Pak Solid. Iya. Izin Mas Solid, Taufik Pak, ya, untuk minta memberikan sedikit materi terkait dengan wawasan kebangsaan. Teman-teman di sini apakah ada yang tahu mengenai apa itu wawasan kebangsaan? Sebenarnya saya juga belum tahu sih. Nah, belajar juga. Wawasan kebangsaan itu adalah dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dalam lagi, ada juga apa itu dari wawasan kebangsaan Indonesia. Kalau wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kalau saya baca di sini perbedaannya wawasan kebangsaan dan wawasan kebangsaan Indonesia itu khusus untuk Indonesia itu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin di dalam diklat ini teman-teman semua dalam menjalankan kegiatan Banser atau kegiatan mungkin yang saya kalau nggak salah Banser itu kegiatannya tadi disampaikan juga kegiatan sosial. Selain itu juga ada kegiatan pengamanan, misalkan ada kiai kita datang dari Indonesia datang ke Taiwan untuk tabligh akbar. Mungkin sekarang tabligh akbar nggak sering zaman sebelum COVID ya kalau nggak salah. Biasanya dulu bisa seminggu sekali atau sebulan 2 kali di TMS. Mungkin sekarang sifatnya skalanya lebih kecil atau dari sebulan sekali. Jadi di sini buat perhatian teman-teman. Setiap melakukan kegiatan harus terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Apa itu nilai-nilai Pancasila dalam wawasan kebangsaan Indonesia? Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat, setiakawanan sosial, dan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi dengan kita bisa coba memahami mengenai wawasan kebangsaan ini, diharapkan teman-teman bangsa di Taiwan bisa tetap mengembangkan rasa persatuan Indonesia dan cinta tanah air, dan juga walaupun tadi sudah dijelaskan juga, walaupun kita di sini bersyukur alhamdulillah bisa sampai dengan di Taiwan kita bisa pakai PDL, tapi sebisa mungkin jangan sampai memberikan tempat pada patriotisme yang licik. Maksudnya
jangan sampai kita tetap itu kan kita ini dengan mengikuti bangsa kita mau melayani berkontribusi terhadap komunitas Indonesia secara umum di Taiwan, khususnya dengan kegiatan-kegiatan NU di Taiwan. Jadi jangan itu dijadikan sebagai patriotisme yang picik gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Aman? Dari nilai-nilai wawasan kebangsaan ini ada 3 hal yang perlu jadi perhatian, yaitu 1, pengorbanan. Pengorbanan itu sendiri yaitu kesediaan mereduksi kepentingan pribadi, daerah, golongan demi kepentingan bangsa. Nilai yang kedua yaitu kesederajatan, yaitu kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Dan yang terakhir kekeluargaan, kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Jadi walaupun Banser, kita sebagai Banser di bawah naungan GP Ansor PCNU di Taiwan, namun tetap tidak hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu, tetap secara umum, secara luas tetap harus mengedepankan kepentingan nasional. Sebagaimana saya juga baru pelajari, 3 tujuan dari GP Ansor itu yaitu membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal soleh. Selanjutnya, menegakkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menempuh manhaj salah satu mazhab 4 di dalam wadah NKRI. Dan tujuan GP Ansor yang terakhir yaitu berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesimpulan singkatnya dari apa itu wawasan kebangsaan, harapannya materi ini yang singkat ini teman-teman bisa menjadi Banser yang tangguh dalam hal mental, intelektual, spiritual, individual dimanapun berada, yang didasari oleh Pancasila NKRI. Mungkin demikian sedikit, mungkin bukan pemberian materi ya, mungkin lebih ke sharing bahan. Saya juga baru belajar juga, kebetulan ditugaskan ke sini. Tapi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, saya juga bawa ahli-ahli wawasan kebangsaan, ada Pak Norman, Pak Aca, dan Bu Frida. Bisa bertanya, kira-kira apakah ada pertanyaan? Boleh. Tadi siapa Pak Norman? Pak Aca. Atau kalau mau nanti setelah sesi ini kita ada sesi tanya jawab, nanti monggo Mas, boleh kita saling berinteraksi biar lebih enak ngobrolnya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali loh, singgal. Minggu 1 tuh. Boleh mana? Itu jawab apa? Jawab mana? Jawab apa? Ini Banser suruh jangan yang lagi tugas. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Taufik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik yang sebesar-besarnya atas sambutan beliau. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Norman. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah makan belum?
Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama kita membaca ilmu dari para tenaga kita di sini, pimpin kita di sini, dari di sini. Ya teman-teman sekalian, permohonan maaf bersama dari Bapak Hadi, Bapak Hadi, karena beliau tidak dapat hadir ada kegiatan lain yang perlu dihadiri, jadi kami ditugaskan di sini tempat untuk mewakili beliau semua di sini. Teman-teman sekalian, sebelum saya mungkin menyampaikan mungkin informasi atau sharing pengalaman yang teman-teman sekalian mau bertanya dulu. Di sini semuanya PMI. Mahasiswa ada. Mahasiswa ada. Sebagian mahasiswa. Sebagian kecil. Sebagian kecil yang PMI anak-anak dulu yang pekerja. Yang pekerja juga keadaan. Sebagian besar ya 90% ya. Iya. Ini teman-teman sekalian tadi disampaikan oleh Pak Taufik dari mana ketua Ansor Taiwan juga, bahwa teman-teman di sini punya tugas itu dari jaga Ansor juga di Indonesia bahwa menjaga kelangsungan dari NU, betul ya? Jadi teman-teman di sini sebagai pekerja migran Indonesia secara tidak langsung sudah bekerja di sini juga sudah berjuang, betul ya? Betul. Nah, dengan bergabung di saat ini tentunya teman-teman jadi punya haluan, ya. Karena kalau teman-teman nggak ikut suatu organisasi misalnya, haluannya terkadang kita bingung mau mana. Karena di sini beda budaya, beda kebiasaan, ya, beda cara kita berkehidupan, mungkin cara makan juga beda, sini pakai suhu di kepala kanan, ya. Teman-teman di sini bisa mengalami namanya cultural shock, namanya kaget budaya gitu ya. Ya biasanya di sana di daerah asal mungkin di Pangkal satu saat tiba-tiba di sini diskotek juga minum bebas, betul ya? Betul ya. Kayaknya bulan pertama ngirim ke istri, keluarga, bulan 4, 5 makin berkurang karena kehidupan sosialnya terlalu banyak, betul ya? Karena kehidupan kalau makan itu biayanya dikit, gitu ya. Tapi pada saat teman-teman berkehidupan sosial, mengikuti kehidupan di sini, itu biayanya menjadi besar. Ya, contoh kalau misalnya teman-teman udah mulai pergi, mohon maaf ya untuk karaoke dan sebagainya, itu habisnya lebih besar daripada untuk makan 1 minggu mungkin misalnya. Ya, jadi pada saat teman-teman bergabung di sini, yang tadi udah aturan yang bergabung di sini, teman-teman punya satu haluan di sini, punya suatu tujuan lah, artinya punya suatu nilai yang teman-teman akan dapat di sini itu di PCN Taiwan. Ya yang nanti mungkin ada diajarin ada materi-materi yang akan teman-teman dapatkan semua. Tapi baliknya teman-teman harus menjaga di sini semua bahwa teman-teman pada saat masuk bahasa NU berarti teman-teman harus menjaga kelangsungan daripada PCN Taiwan. Jangan sampai merusak nama PCN Taiwan, karena saat PCN Taiwan tadi disampaikan sudah diakui oleh pemerintah Taiwan. Kalau pasal kita itu lebih besarnya adalah teman-teman harus setelah menjaga nama NU, tentunya secara langsung pasti menjaga nama Indonesia. Pasti itu, betul ya? Betul. Jadi teman-teman secara langsung juga padahal kalau sudah menjalani sebagai pekerja migran atau mahasiswa di sini sesuai dengan aturannya, sebenarnya teman-teman sudah berjuang untuk Indonesia juga. Teman-teman secara nggak sadar mungkin pada satu kerja di sini dari uang ke Indonesia tiap bulan, bayangkan berapa kalau satu orang ini tiap bulan 5 juta kali 250.000 orang di sini, itu sudah berapa ekonomi masyarakat atau keluarga teman-teman semua yang meningkat di desa. Yang tadi ada tukang bakso nggak ada, tiba-tiba ada muncul karena di keluarga teman-teman semua megang duit, betul ya? Warung-warung di daerah teman-teman semua, supermarket semua buka semua karena ada daya beli di situ. Cara langsung teman-teman sudah berkontribusi untuk Indonesia dengan berkreasi. Meninggalkan keluarga itu enggak suatu hal yang mudah ya untuk dilakukannya, apalagi dengan kehidupan bebas di sini. Teman-teman harus punya suatu pegangan ya. Ada orang yang punya pegangan
Disinilah mungkin salah satu tempat buat teman-teman kalian nanti mengenai teman-teman kalian di sini lah yang cocok untuk teman-teman ya. Tadi disampaikan bahwa teman-teman harus merangkul ya. Organisasi banyak di Taiwan itu ya, ada ratusan di sini, bahkan ada yang mohon maaf namanya suku ya. Tapi tidak boleh juga artinya teman-teman mensakat organisasi itu bahwa kita semua adalah warga negara Indonesia. Termasuk di sini juga yang intelektual yang datang ke sini untuk belajar sebagai mahasiswa atau membaca umum, nantinya untuk berbangga juga negara Indonesia pada saat kembali ke Indonesia. Ya, teman-teman di sini menjaga kerukunan Indonesia sudah sama juga saya yakin dengan nilai M. Menjaga kerukunan, menjaga perdamaian, betul ya secara langsung. Benar tidak perlu jadi teman-teman sudah tahu juga menjaga peraturan yang berlaku di Taiwan sudah secara langsung menjaga nilai dari normal yang kita bangsa. Betul, tapi dengan teman-teman yang jadi anggota bangsa itu semakin berat lagi teman-teman untuk melanggar. Tadi sampaikan bahwa kalau orang pakai baju hijau mungkin di luar teman-teman melanggar aturan nggak ada yang melekat di dirinya. Daripada saat pakai baju hijau teman-teman di luar melanggar melakukan sesuatu yang negatif itu sudah merusak nama bangsa itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai baju hijau, teman-teman harus sudah sadar kalau saya di sini melanggar aturan itu sudah menjaga, sudah merusak nama saya, nama keluarga saya, nama daerah asal saya, dan juga yang paling parah adalah nama negara Indonesia. Ingat ya, teman-teman ada 250.000 di sini, termasuk mahasiswa dan lain sudah 300.000. Jumlahnya besar, hampir 10% dari 1% dari populasi di Taiwan itu cukup besar. Teman-teman kalau di jalanan melihat Indonesia semua banyak. Tapi di toko umum Indonesia itu dari ujung sampai ujung orang Indonesia semua ada gitu ya. Kalau teman-teman TMS Indonesia semua. Kali kalau ada acara di kantor pusat PCN itu bukan di situ Indonesia semua ya. Tapi teman-teman bisa menjaga selama ini sama ini menjaga kedamaian di situ ya alhamdulillah. Jadi dari tadi tentunya minta bantuan dari teman-teman yang sudah sukarela untuk menjadi bangsa PCN Taiwan ya, menjaga membantu teman-teman lain juga yang berada di Taiwan agar menjaga aturan yang berlaku di Taiwan. Ya terutama selama pandemi ini teman-teman mohon selama di Taiwan ini menjaga protokol kesehatan ya. Di sini tetap pakai menggunakan masker dan kalau panitia nanti kalau menggunakan maskernya jangan sampai nanti ada pelatihan ke sharing ke sosial media atau pakai masker nanti di hari persamaan juga ya. Yang terakhir tentunya tadi Pak Taufik menyampaikan beberapa kaitan kuasa kebangsaan itu intinya adalah kaitan dengan persatuan dan kesatuan. Betul ya, intinya itu ya. Menjaga persatuan kesatuan, mementingkan golongan secara umum Indonesia daripada kepentingan pribadi. Ya, ingat itu teman-teman semua bahwa teman-teman di sini datang ke Taiwan pasti tidak untuk kepentingan pribadi. Betul? Kepentingan siapa? Keluarga. Itu sudah menjadi suatu bagian dari ilmu dari wawasan kebangsaan itu secara langsung. Pak Taufik tadi menyampaikan kepentingan nasional Indonesia bukan kepentingan pribadi. Teman-teman bekerja di sini aja sudah meninggalkan kepentingan pribadi. Teman-teman meninggalkan keluarga itu nggak enak. Enak nggak tinggal di sini? Nggak enak, lama sih jarang. Yang laki-laki lama sih jarang. Ya, yang perempuan lebih kasihan lagi sebenarnya. Dari sini lebih banyak perempuan ya kan? Gitu. Ya, jadi itu aja sudah mencerminkan teman-teman meninggalkan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan keluarga. Itu sudah salah satu bukti bahwa teman-teman sudah menjalankan wawasan kebangsaan. Ya, teman-teman mengirimkan warga Indonesia sudah melaksanakan itu juga. Teman-teman menjaga persatuan di sini sudah melaksanakan itu juga. Dan teman-teman merangkul teman-teman lain untuk bergabung bersama-sama melakukan kegiatan positif sudah melaksanakan wawasan kebangsaan. Secara langsung teman-teman sudah melakukan itu dengan cara melakukan hal yang positif ini tanpa melanggar peraturan Taiwan. Ya, jadi tadi yang saya bilang Pak Taufik, saya yakin teman-teman semua sudah melakukan, cuma dengan melekatnya bagi diri teman-teman ini, itu teman-teman menambah satu nama yang harus dijaga. Yang tadinya hanya menjaga nama diri sendiri, yang kecil, nama daerah asal,
yang pasti nomor dari Indonesia, tapi dengan dari baju hijau ini teman-teman harus menjaga satu lagi nama NU, ya. Dan kami yakin juga pasti NU itu menjadi nilai-nilai yang sebetulnya intinya adalah perdamaian, menjaga persatuan, ya. Teman-teman jadi ingat, sekali lagi mohon karena di luar sana pun masih banyak teman-teman kalian yang mungkin masih ada yang kebingungan, masih butuh bantuan, masih butuh nasihat. Kita semua harus saling bantu bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna, gitu ya. Tidak ada yang sempurna, kita punya kelebihan kekurangan masing-masing. Mari kita saling mengisi sama-sama, bersatu bersama-sama. Kita semua adalah negara Indonesia yang kayak ini bersatu bersama. Gimana caranya meningkatkan ekonomi kita dan keluarga di Indonesia, ya. Jangan sampai terjadi lagi. Mungkin bisa dibantu teman-teman lain kalau misalnya terjadi suatu hal-hal yang kurang berkenan, misalnya perkelahian dan sebagainya. Jadi teman-teman punya tanggung jawab juga, ya. Jangan juga tanggung jawabnya ke KDI semua, atau lapor KDI semua, ya. KDI cuma 11 orang atau 20 orang satu kantor, ya, gitu. Nggak mungkin bisa melayani teman-teman semua, nggak mungkin, ya. KDI tidak mungkin bisa melihatin satu-satu teman semua, nggak mungkin, ya. Kita menyadari kekurangan kita, oleh karenanya kita hadir di sini. Kenapa? Kita harus bersama-sama, ya. Semuanya sama-sama, pemerintah bersama-sama dengan teman-teman juga kami melayani, tapi juga kami butuh bantuan teman-teman agar yang tidak butuh pelayanan KDI karena sudah mandiri, sudah bisa di sini menjaga dirinya sendiri, bisa membantu teman-temannya yang butuh bantuan, ya. Saya ingin mengilustrasikan ada suatu kejadian. Teman-teman mungkin terakhir ada dengar video yang PMI Kampura dijemput oleh pesawat Indonesia. Nah, dengar, menurut teman-teman benar nggak? Ya, menurut teman-teman benar nggak kalau PMI Kampura dijemput? Nah, enggak. Yang jawab enggak berapa tanggapan? Jangan takut. Kenapa saya tanya? Oke, kalau yang nyewa Indonesia benar? Kalau yang nyewa pesawatnya Indonesia benar? Tidak. Kalau yang nyewa pesawatnya pemerintah Indonesia benar? Tidak. Enggak, yang benar berarti harusnya di mana? Saya mau nanya nih, kalau teman-teman saya ini Pak Tobi dan kita memasak kebangsaan, persatuan kita semua di Indonesia sama. Tapi kapan warga negara Indonesia bukan? Kenapa nggak boleh difasilitasi? Ayo. Di situ kan ditulis disebut ya, PMI Kampura difasilitasi oleh pesawat khusus, betul ya? Dibiayai oleh pemerintah mana? Taiwan, betul salah? Betul. Kalau dibiayai oleh pemerintah Indonesia pesawatnya itu tidak? Betul juga. Betul juga. Terus lagi di Indonesia dijemput, dikumpulin, dikasih pengarahan. Diantar rumahnya masing-masing, betul salah? Betul. Tapi ada juga kan yang menyampaikan bahwa kok nggak yang resmi aja yang dijemput. Ayo, apa kalian yang sudah berhasil minta dijemput juga sama pemerintah? Ingat ya teman-teman ya, kalau teman-teman sudah berhasil, sudah mandiri, kenapa sih harus minta bantuan pemerintah? Logika saya. Betul. Semua yang bermasalah itu kita pemerintah tidak melihat dia itu kabur, dia itu resmi, itu bermasalah semua. Yang bermasalah itu bantuan pemerintah. Nah kalau ada sampai pemikiran, Pak, kenapa yang kaburan di fasilitas kita yang resmi enggak? Bila kita yang resmi itu tidak. Bila kalau resmi nggak ada masalah, kita bantu apa? Betul ya. Jangan sampai punya pikiran bahwa ya mereka yang bermasalah kaburan apapun itu tidak punya hak juga di fasilitas. Kita negara itu tidak boleh memilih, namun juga sama memilih itu. Mereka mungkin jalannya salah, tapi dibantu. Yang melakukan pidana berat aja pemerintah nyangka pengacara, apalagi cuma kaburan. Betul ya. Tapi jangan sampai kita jadi kayaknya keluarga negara Indonesia picik. Saya nggak yakin dengan pernyataan itu bahwa ini banyak warga Indonesia PMI yang protes. Kenapa yang kaburan itu difasilitasi kita resmi enggak? Itu adalah mengasumsikan bahwa PMI Taiwan itu picik. Saya nggak setuju. Saya yakin PMI Indonesia tidak serendah itu harga diri.
Betul ya? Bahwa PMI Indonesia, PMI di Taiwan ini pasti juga merasa mempunyai toleransi yang tinggi bahwa yang mereka bermasalah kaburan itu harus dibantu. Bayangkan kalau yang kemarin bulan 160 kelelahan di bandara, teman-teman protes dalam kali ini, pasti protes. Pak, itu teman-teman kita, saudara kita mau lagi ngurusin bandara, lontang lantung, pasti dulu ya kan? Tapi gila dari batu, Pak, kok yang masih ini dari batu yang mau berada di betul ya? Ini satu logika yang teman-teman mesti ingat bahwa kita ini sebagai warga negara Indonesia, ya kami pelayan teman-teman, kami pelayan ya, kami di sini berdiri sebagai pelayan teman-teman. Kami ini membantu yang membutuhkan bantuan kita. Kalau warga negara Indonesia sudah mandiri, sudah profesional, sudah dapat melindungi dirinya sendiri, untuk apa butuh bantuan pemerintah? Itu contoh di sini kan ada juga yang terjadi perbankan, mungkin ya terjadi perusahaan-perusahaan lain ya selain sektor teman-teman ya. Mereka datang kita nggak tahu, mereka pulang kita nggak tahu karena mereka sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Ya paham saya. Ingat ya bahwa teman-teman jangan sampai punya pikiran seperti itu, dan saya yakin bahwa kayak ini Taiwan tidak berpikiran seperti itu. Itu hanya segelintir aja dan itu jangan nggak benar gitu ya. Bahwa kayak di Taiwan protes pemerintah Indonesia membantu mereka kaburan. Kira-kira yang kaburan mau dibantu nggak? Dibantu ya. Tapi teman-teman juga harus bantu juga gimana caranya, harusnya jangan sampai jadi kaburan. Tapi kalau kaburan terjadi, ya tidak boleh terlantarkan juga karena itu adalah warga negara Indonesia. Ya, ini saya meluruskan ini kenapa? Karena jangan sampai teman-teman pikiran kebelinya gitu ya. Tukar gitu ya. Kita yang mesti punya hak untuk divaksinasi lebih dari kaburan atau yang bermasalah atau lain sebagainya. Itu pikiran yang salah karena apa? Teman-teman apabila tidak dibantu oleh pemerintah dalam tadi, berarti teman-teman sudah mandiri. Kalau teman sudah mandiri, berarti teman-teman punya kebanggaan diri bahwa saya berhasil di Taiwan. Ya, jadi jangan sampai kalau difasilitasi pemerintah itu menjadi hal yang positif. Betul ya? Ya, lebih baik kan kita akan memberi daripada menerima. Ya, jadi itu teman-teman saya meluruskan itu aja satu situasi yang mungkin teman-teman juga harus memahami, jangan sampai kebelikan juga ya. Teman-teman bisa mencerna juga ketika yang ada di media sosial dan sebagainya. Teman-teman tolong tetap menjaga persatuan kita semua di sini ya. Dia teman-teman lain di tempat aktifnya atau di tempat kerjanya mana yang orangnya susah kalau dibantu ya, kalau di karena salah satu dari NU itu juga menjadi satgas tadi juga karena kita butuhkan teman-teman juga. Sekali lagi selamat menjalankan diklat terpadu dasar tiga teman-teman ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu ya. Amin. Menjadi manusia lebih baik. Amin. Menjadi manusia lebih pintar. Amin. Menjadi manusia lebih berguna untuk keluarganya, untuk bangsa dan negara. Ya. Dan teman-teman mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mohon bantuan teman-teman sekarang sudah menggunakan baju baca, jaga nama baik NU dan juga nama baik Indonesia di Taiwan. Kita saling bantu satu sama lain. Ya, mungkin kita harus sampaikan kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Rombongan sambutan dan wawasan. Semoga kita semua dapat mengambil dari semua. Baiklah, kita lanjutkan adalah selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Habibullah Wakil Dapat. Mohon akan dipersilakan. Ada yang sakit, pasti aku minta yang sakit itu kita kasih ke sana biar obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin cukup kaget juga sebelumnya dipanggil untuk menjadi sambutan. Ini peserta total berapa? Tadi ada yang sakit sekarang nggak? Ada yang sakit sekarang itu saya. Ngantuk enggak? Kepala ngantuk. Ini
diklat baru 1 jam udah sakit kepala. Mungkin terangkat. Oke. Siap. Ini total peserta ada sekitar 140 orang. Gitu. Ini tadi sedikit informasi waktu awal kami datang dengar tadi Bapak yang membuka menginformasikan bahwa baju dan lain-lain beli sendiri. Gitu. Berarti kan ada semangat positif bergabung di Banser. Gitu. Saya mau nanya contoh Mas ini, kenapa mau gabung Banser? Berkhidmat di NU agar masuk dalam doanya Harun Syahri Haji Hasyim Asy'ari, siapa yang mau mengurus NU, saya ada pesan dariku dan saya doakan husnul khotimah. Supriyanto, mantap. Terus yang satu lagi, Mas saya mau nanya, singkatan Banser sendiri apa? Barisan Ansor Serbaguna. Bener apa enggak? Panik ya, bener apa? Apa enggak kebalik? Barisan Serbaguna Ansor ya. Balik. Berarti. Nah, barisan Serbaguna Ansor. Alhamdulillah. Kalau mbaknya ini kan perempuan ada berapa lagi? Ada 2 lagi. Alasan mbaknya perempuan gabung sama Banser apa? Ingin berkhidmat untuk NU serta menjaga keutuhan NKRI. Rizky, alhamdulillah. Jadi tadi saya sekilas saja menginformasikan apa yang disampaikan oleh Pak Norman dan Pak Taufik. Semoga semangatnya ikut di klub terpadu dasar 3 yang diadakan oleh panitia bermanfaat baik secara organisasi maupun secara pekerjaan di sini, baik juga untuk hubungan secara sosial di Taiwan. Amin. Gitu. Terus tadi ada Pak Marioto menyampaikan tadi, gitu. Teman-teman ini rupanya banyak yang habis ikut diklat, dapat kartu terus ngilang. Nah, itu kenapa biasanya Pak? Kalau Pak Panitia bisa bantu info, kenapa biasanya? Oh, ya ada yang oke. Gitu. Jadi harapannya seluruh teman-teman yang ikut diklat Banser ini bisa makin solid, gitu, solid baik secara warga negara yang ada di Taiwan maupun solid secara organisasi. Itu aja mungkin semangatnya yang bisa saya sampaikan. Semoga lancar acara diklat terpanjangnya di 2 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif tuh, bagus. Assalamualaikum. Monggo acara selanjutnya dilanjut dengan Bapak Agus selaku Ketua Rois Surya. Terima kasih atas kedatangannya, waktu dan tempat kami persilakan. Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah kita masih diberi nikmat yang luar biasa,
diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga bisa bersama-sama menghadiri diklat yang ketiga Banser di Taiwan. Yang pertama yang saya hormati Pak Numan selaku Kepala Bidang BPK MI Taipei, Pak Taufik, staf dari administrasi dan jajarannya yang saya hormati. Semoga beliau selalu diberi sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada panitia Cangba di mana telah menyediakan tempat yang luar biasa sehingga pelaksanaan debat yang ketiga ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tetap semangat. Harapan kami dari cabang di Taipei untuk debat ini semoga teman-teman sahabat-sahabat Banser bisa menjadi kader-kader NU yang luar biasa, yang tangguh dan yang bertanggung jawab. Jadi jangan sampai menjadi generasi yang lemah. Jadi mari kita jaga NKRI walaupun kita di negeri orang lain. Tetap kita utamakan kebersamaan dan kalau ada apa-apa tetap kita dengan musyawarah. Jadi jangan mengambil tindakan sendiri. Dan yang kedua, harapan kami semoga sahabat-sahabat Banser bisa menjadi benteng utama atau garda terdepan dari terutama dari PCNU, dari EU dan negara kita Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mari kita jaga kerukunan bersama di negeri Formosa ini. Kita utamakan tujuan kita di sini mencari nafkah untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kita masing-masing atau masa depan kita masing-masing. Jangan sampai terjadi perselisihan atau perkelahian di antara TNI. Melihat di sini juga begitu banyaknya masalah itu, dan saya minta untuk sahabat Banser bisa menjadi setidaknya pemersatu atau penengah atau menjadi pemecah masalah. Jadi jangan malah menjadi provokator. Sedikit itu saja yang saya sampaikan. Semoga pelaksanaan DTD ketiga ini Banser di Cangma semoga berjalan dengan lancar. Dan besok saya titip salam untuk teman-teman yang di diklat, semoga mengikuti apa aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah sini, yaitu protokol kesehatan karena itu penting, dan semoga berjalan dengan lancar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Pak Agus selaku wali surah Pak Tanda. Ya, acara selanjutnya saya serahkan kepada sahabat Abdul Rufi. Saya memberi waktu dan tempat kami silakan monggo. Paling encang, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati sahabat lama saya, kebetulan beda nasib, Pak Norman Adiyuna dari bidang ketenagakerjaan dan sekaligus mewakili pemerintah kita, orang tua kita, Bapak KDI yang diwakili Mas Muhammad, Mas Icar ya, Mas Taufik dan yang satunya Pak Aca. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Norman dan rombongan di acara diklat terbaru dasar yang ketiga ini. Saya mewakili kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan
adanya kegiatan DPD ini membawa manfaat buat KTI juga dan juga buat Nahdlatul Ulama serta PMI yang ada di Taiwan. Amin. Insya Allah habis acara ini ada langsung kita webinar dengan ketua umum kita yang kebetulan alhamdulillah diangkat menjadi Menteri Agama. Fotonya ada di sini. Orangnya nggak ada tapi fotonya ada. Dan insya Allah beliau akan mengisi nanti kabar-kabar jam 3:30 waktu Taiwan. Jadi siapkan bukunya teman-teman, sahabat-sahabat untuk hadir calon anggota Bajar. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya sesuai tadi yang saya sampaikan ketika pembukaan upacara di lantai 16 bahwa menjadi anggota bangsa itu bukan pekerjaan tetapi pengabdian. Sekali lagi, jadi anggota bangsa itu bukan pekerjaan. Kerjaannya sampai jadi PKI, kerja di pabrik, Gus Munir, Ibu Kiai, kerja di pabrik, semuanya kerja di pabrik. Jadi intinya panjenengan ikhlas menjadi anggota Bajar, yaitu pengabdian. Pengabdian pertama terhadap negara, kedua kepada Nahdlatul Ulama, dan ketiga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja. Nanti habis acara ini akan diserahkan kembali ke pelatih yang akan memimpin acaranya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat berpikir. Jangan lupa siapapun yang mengisi materi pada hari ini dan besok dicatat. Barangkali suatu saat dari panitia ada yang menanyakan, dan juga sekaligus buat bekal sahabat-sahabat ilmu apapun yang disampaikan oleh pemateri, baik nanti yang melalui webinar dari pusat dari Gerakan Pemuda Ansor yang di Jakarta ataupun dari kiai kita yang berkesempatan hadir di acara digelar ini. Jadi mohon fokus, jangan ngantuk. 2 hari saja. Ini titik awal perjuangan kalian semua, khidmat di Nahdlatul Ulama, dan insya Allah berguna buat masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Demi menyemangati siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila Nusantara Ansor Bajar. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buat laporan karena kan hanya dari pemerintah. Siapa yang hadir kemarin kan saya nggak ngomong dari Pak Waka, terus sekarang selamat Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Abu Mufti yang telah memberikan sedikit pencerahan dan motivasi buat sahabat-sahabat semua yang mengikuti PDP 3 Bajar Dinasti Taiwan, yang mana selanjutnya yaitu untuk bapak-bapak dari KTI beserta rombongan sama Pak Agus untuk dipersilakan tamu-tamunya di musola Jawa. Nanti sama Pak Ketua BPA Ansor sama Pak Agus. Mohon dipersilakan. Apunten nggih. Sebelumnya untuk beberapa ini kita minta dokumentasi untuk di depan. Untuk juru kamera mohon di bagian. Monggo Pak, buka. Monggo Pak. Monggo mungkin.
sahabat-sahabat yang mewakili dari Banjar ya, dari sahabat Banjar yang mewakili bisa ikut di depan ya. Banjar sama kami sama sampai enggak? Satu, dua, tiga. Semua Banjar tangan. Udah. Sampai terus. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, Bu Pelatih. Terima kasih. Monggo. Yuk, cepat. Pelatih, semuanya pelatih, mohon segera ke depan. Segera. Seluruhnya saja pelatih ke depan. Jongkok, yang depan jongkok. Yang depan jongkok. Yang untuk yang perempuan sana. Perempuan sana. Jongkok ya. Oke, Ya, untuk selanjutnya para peserta kembali ke duduk semua. Terima kasih yang semuanya kepada Bapak Kadiri beserta rombongan. Monggo Pak Ketum di pertengahan. Untuk selanjutnya yaitu sambil menunggu kita webinar bersama Ketua Gibraltar Pusat sambil cek sound ya. Mohon di kursinya diluruskan ya supaya kelihatan rapi.
kursi kanan kiri diluruskan supaya kelihatan rapi. Enggak, nanti sapinya di sana. Kalau itu meja yang di belakang harus ini untuk pelatih. Sini. Nanti sini ya, sini. Geser. Ini kemana? Nah, geser kanan. Nah, taruh sini. Ya. Sambil mempersiapkan webinarnya. Kabelnya ada sambungannya ya? Sambungannya ada kabelnya. Aku sini kebetulan ada. Ya. Kalau kita ke sampingan. Siap, kita siapkan Mas. Ya udah, siap. Ini kan ada dari berapa trinya di rumah. Oh, siap. Mohon maaf ya. Iya. Mau ke sana? Iya. Sekarang. Enggak bukti. Monggo beli. Monggo. Nggak nyampe sini. Nanti sini.
Bergema tuh. Ya. Terus paling gue bilang. Pun paling mau apa? Perhatian semuanya, nanti kalau sudah tersambung dengan pusat, tolong protokol kesehatan, jadi masker dipakai ya.